Om Santi 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 Om. Unjuk rasa terjadi di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Manila, Filipina, berlangsung ricuh. Jajaran Reskrim Polresta Denpasar akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan warga negara Belanda. Puluhan anggota DPRD Kelungkung melakukan tes urin yang digelar oleh BNN Provinsi Bali. Puluhan gajah ikut meramaikan Festival Waikambas yang ke-17 di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet berita terhangat dan inspiratif. Kita mulai pagi ini dari berita olahraga. Teknik dribble tinggi maupun menggiring bola melekat dengan nama seorang Neymar. Kemampuan individualnya ini tidak dibantahkan lagi, tapi ternyata secara statistik catatan dribble Neymar masih di bawah pemain lainnya. Kelihayan Neymar da Silva Santos dalam hal menggiring bola tidak bisa terbantahkan lagi. Sejak bermain di Santos hingga klubnya saat ini Paris Saint-Germain, Neymar kerap kali menunjukkan kehebatannya dalam mengolah si kulit bundar melewati para pemain lawan. Kemampuan itu pula yang membuat Barcelona dan PSG tertarik untuk memboyong Neymar. Namun dalam 3 bulan musim 2017-2018 berjalan, Neymar ternyata bukan pemain dengan jumlah dribble terbanyak di Eropa. Catatan statistik pemain kelahiran Sao Paulo itu masih kalah dengan mantan rekan setimnya di Barcelona, Lionel Messi. Mega bintang Barcelona ini menjadi pemain pertama di musim ini yang sanggup catat lebih dari 100 dribble khusus di La Liga. Lebih spesial lagi karena musim ini Leo Messi juga unggul sementara sebagai top scorer La Liga dengan raihan 12 gol dari 11 hornada awal. Namun catatan Messi itu hanya terpaut 4 angka di mana Neymar mengumpulkan 96 dribble sejauh ini. Sementara Christian Pulisic berada di peringkat 3 dengan 86 dribble, disusul Kapten Olympique Lyon Nabil Fekir dan pemain muda Mainz Levin Ostunali dengan total dribble identik 61 kali. Dari total 96 tersebut, catatan dribble sukses Neymar hanya 63% dan berada di peringkat 3. Presentasi sukses menggiring bola tertinggi dicatat lagi-lagi oleh Nabil Fekir dengan 73% dan disusul pemain Bordeaux Malcolm dengan 70%. Di atas kertas, Neymar boleh saja kalah dalam 2 catatan tadi, namun tidak bisa dipungkiri kemampuan dan tekniknya menarik perhatian. Di awal musim ini, kala berhadapan dengan Toulouse, ia menyumbang gol dengan memanfaatkan teknik dribble yang sanggup mengecoh 6 pemain Toulouse di kotak penalti. Superioritas Neymar dalam urusan dribble tidak bisa pula dibandingkan dengan data semata. Dribble jadi ciri khasnya yang salah satunya pernah diganjar Puskás Award di tahun 2011 lalu. Gol saat masih berseragam Santos kala itu tercipta melalui kemampuan individual dribble dalam melewati beberapa pemain lawan. Nah, perginya Neymar ini dari Barcelona membuat beban Messi di lini depan Barcelona semakin berat. Apalagi performa Luis Suarez juga belum membaik. Tapi ternyata Valverde nggak usah terlalu jauh-jauh nyari striker baru. Karena sebenarnya mungkin dia punya solusi sementara dalam diri Paco Alcacer yang belakangan ini membuktikan kalau bisa top chair jika dipercaya main sebagai striker.
Hengkangnya Neymar ke Paris Saint-Germain di bursa transfer musim panas lalu membuat lini depan Barcelona harus jalani transisi. Lini serang La Blaugrana yang dalam 3 musim terakhir diperkuat trio MSN Messi, Suarez, dan Neymar mau tidak mau harus kembali mencari formula baru di bawah pelatih Ernesto Valverde. Selain Neymar yang hengkang, menurunnya ketajaman Suarez musim ini turut membuat lini depan Barcelona kurang greget. Bergabungnya Ousmane Dembele dari Dortmund dan kembalinya Gerard Deulofeu juga belum bisa memberi kontribusi besar untuk tim. Dembele harus langsung berkutat dengan cedera di awal karirnya bersama La Blaugrana, sementara Deulofeu masih inkonsistensi. Beruntung sejauh ini pasukan Valverde masih bisa berharap dari ketajaman sang ikon Lionel Messi yang telah cetak 12 gol dari total 30 gol Barca di La Liga musim ini. La Blaugrana pun kini masih jadi tim paling subur bersama Valencia dengan koleksi gol sama. Namun hasil laga kontra Sevilla di Jornada 11 pekan lalu membuat Valverde sedikit lega. Pasalnya sosok Paco Alcacer seakan muncul sebagai jawaban di tengah kurang tajamnya lini depan anak asuh Valverde. Striker 24 tahun tersebut keluar sebagai aktor kemenangan Barca dengan torehan 2 gol kemenangannya ke gawang Sevilla. Gol tersebut pun membuatnya total telah terlibat di 5 gol Barca dari 9 laga yang telah dijalaninya di semua kompetisi musim ini. Sebelum laga kontra Sevilla, kecenderungan Alcacer mencetak gol lebih besar jika dimainkan sejak menit pertama sudah terlihat sejak dirinya didatangkan ke Camp Nou musim lalu. Sejak memperkuat klub asal Katalan tersebut, Alcacer telah bermain sebagai starter sebanyak 9 kali di semua ajang. Dari total 9 laga yang dimainkannya sejak menit awal, Paco sukses mengemas total 9 gol dengan rataan 1 gol per laganya. Musim ini ia hanya gagal mencetak gol kala diturunkan sebagai starter dalam laga perdana La Liga kontra Real Betis 20 Agustus lalu. Sementara dari 6 laga sebagai starter musim lalu, Paco hanya gagal mencetak gol saat Barcelona menghadapi Real Madrid di Jornada ke-33 La Liga. Tapi hanya 3 hari berselang, striker kelahiran Torrent Spanyol tersebut sukses membayarnya dengan lesakan 2 gol ke gawang Osasuna dalam Jornada ke-34 La Liga. Ketajaman Alcacer saat bermain sebagai starter juga tunjukkannya saat masih berseragam Valencia. 6 musim membela Los Cés sejak debutnya pada tahun 2010, pemain jebolan asli Akademi Valencia ini telah bermain sebanyak 93 kali di La Liga, di mana 69 diantaranya sebagai starter. Dari 69 kesempatan itu pula Alcacer sukses cetak 25 gol, atau dengan rataan 0,36 gol per laganya. Catatan tersebut jauh lebih baik daripada 5 gol yang ia ciptakan saat 24 kali bermain dari bangku cadangan. Potensi Alcacer tersebut bisa jadi solusi sementara untuk Valverde yang terlalu bergantung pada Messi. Apalagi di musim perdananya Alcacer memang hanya jadi pelapis trio MSN di bawah asuhan Luis Enrique. Dengan belum pulihnya Dembele dan juga produktivitas Suarez yang belum membaik, ini jadi momen pembuktian Alcacer di hadapan Valverde untuk menunjukkan dirinya pantas jadi pilihan utama bersama Lionel Messi. Awal musim 2017-2018 ini mungkin jadi musim yang cukup berat bagi Anthony Griezmann. Menurunnya produktivitas pemain berjuluk Babyface Assassin ini turut berdampak pada merosotnya performa Atletico Madrid. Musim 2017-2018 bagaikan mimpi buruk bagi seorang Antoine Griezmann. Bagaimana tidak, musim ini Griezmann tengah jalani fase paling tumpul dalam karirnya sebagai penyerang Los Rojiblancos. Hingga Jornada ke-11, penyerang asal Prancis ini baru cetak 2 gol serta 2 assist dari total 9 penampilannya di La Liga, atau 3 gol serta 3 assist dari 13 laga di semua ajang. Khusus di Liga Domestik, bahkan Griezmann telah melewati 5 laga beruntun tanpa satu pun gol tercipta. Terakhir kali mantan penyerang Real Sociedad itu mencetak gol yaitu kala Atletico menjamu Sevilla di Jornada ke-6 La Liga September lalu. Jumlah ini bahkan lebih buruk jika dibandingkan dengan musim lalu di Jornada ke-11, di mana pemain bernomor punggung 7 ini sudah mengoleksi 6 gol dan 4 assist dari 11 laga di La Liga, atau 8 gol serta 5 assist dari 15 laga di semua ajang. Di akhir musim lalu pun striker 26 tahun ini mengoleksi 26 gol disertai 12 assist. Sejak kedatangannya ke tim ibu kota Spanyol pada musim 2014-2015 lalu, Griezmann pun minimal mampu mencetak 16 gol di La Liga di tiap musimnya. Bahkan di musim pertama sejak kepindahannya dari Sociedad, ia mampu cetak 22 gol dari 37 laga di La Liga atau 25 gol dari 53 penampilan di semua ajang. Satu musim berselang jadi penampilan terbaiknya bersama Los Rojiblancos. Griezmann mampu membukukan 32 gol dari 54 penampilan di semua kompetisi. Menurunnya ketajaman Griezmann musim ini juga otomatis berdampak pada minimnya catatan gol Atletico musim ini. Hal ini tak lepas dari kontribusi Griezmann sebagai pemain paling berkontribusi dalam total gol Atletico Madrid di La Liga 3 musim terakhir, di mana ia sendiri menyumbang 30% atau 60 dari total 200 gol Los Rojiblancos. Musim ini Atletico tercatat hanya mampu cetak 16 gol dari 11 pertandingan. Jauh dibandingkan musim lalu di mana anak asuh Diego Simeone mampu cetak 25 gol hingga Jornada ke-11 La Liga.
Menurunnya produktivitas Atletico juga berpengaruh dengan posisi mereka di tabel klasmen sementara, yang saat ini berada di posisi keempat tertinggal 8 poin dari pemuncak klasmen sementara Barcelona. Keakraban terjadi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam KTT ASEAN ke-31 di Manila. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di Net Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Keakraban terjadi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam KTT ASEAN ke-31 di Manila. Sejumlah kepala negara dan pimpinan pemerintah hadir dalam pertemuan besar negara Asia Tenggara ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hadir dalam perhelatan KTT ASEAN ke-31 di Manila, Filipina. Jabat tangan penuh keramahan ditujukan oleh Trump saat bersalaman dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Terlibat perbincangan singkat, kedua kepala negara ini seolah menunjukkan kedekatan birokrasi kedua negara dan menepis beragam isu politis dan isu pribadi keduanya. Tak hanya Presiden Amerika Serikat, hadir pula Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Termasuk pula Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanpa didampingi oleh Iriana, Presiden hadiri pertemuan antar negara Asia Tenggara dan sejumlah negara sahabat Senin pagi. Selain isu ekonomi, pemberantasan masalah terorisme juga menjadi pembicaraan utama. Tak hanya itu, isu konflik Laut Cina Selatan juga akan dibahas oleh sejumlah negara yang berkaitan. Isu ini menjadi isu sensitif sejumlah negara yang hingga kini belum ada titik temunya.
Sementara itu, unjuk rasa terjadi di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Manila, Filipina. Unjuk rasa berlangsung ricuh, aksi mereka pun dihalau water cannon. Massa menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Filipina dalam rangka ASEAN Summit 2017. Kerusuhan terjadi di dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat di Manila, Filipina, Senin pagi. Massa yang tergabung dari berbagai aliansi menolak kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke ASEAN Summit ke-31. Kerusuhan memanas karena polisi tidak mengizinkan pengunjuk rasa memasuki kawasan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi pengunjuk rasa pun dihalau water cannon. Sempat mereda, pengunjuk rasa pun akhirnya tetap merangsek masuk ke barisan depan pasukan anti huru-hara. Warga menolak kedatangan Donald Trump yang kerap merugikan Filipina. Trump dinilai sebagai pemimpin yang otoriter, kebijakannya kerap berseberangan dengan kepentingan ekonomi rakyat Filipina. Dua pelaku penyerangan Mapolres Dharmasraya diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Padang, Sumatera Barat. Diduga terkait jaringan teroris, aparat Polda Sumatera Barat berkoordinasi dengan Densus 88 dan BNPT. Jenazah dua pelaku pembakaran Mapolres Dharmasraya akan diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Masing-masing atas nama Eka Fitria 24 tahun dan Enggria Sudarmaji 25 tahun. Kondisinya masih utuh semuanya. Bagian mana Pak yang tembak? Beberapa luka ada di beberapa senjata, ada yang di dada, ada di lengan, ya, ada di pelipis. Jadi semua sudah tercatat. Minggu dini hari, Mapolres Dharmasraya diserang 4 orang tak dikenal. Akibatnya hampir seluruh bangunan utama ludes terbakar. Setelah sempat bergulat dengan aparat, 2 pelaku tewas terkena timah panas, sementara 2 lainnya melarikan diri. Berdasarkan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, pelaku penyerangan dipastikan terkait jaringan teroris. Salah satunya secari kertas yang diduga berisi pesan khusus dari Abu Azam Al-Khorbili. Guna penyelidikan, aparat Polda Sumatera Barat akan meminta keterangan dari keluarga pelaku yang berasal dari Provinsi Jambi. Sambil terus berkoordinasi dengan Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Rio Mai Putra melaporkan untuk NET. Hasil identifikasi rampung, seorang penyerang Mapolres Dharmasraya diketahui merupakan anak dari anggota polisi. Belum diambil keluarga, kedua jenazah terduga teroris masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Telah teridentifikasi 2 jenazah terduga teroris yang menyerang dan membakar Mapolres Dharmasraya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Padang. Keduanya hingga Senin siang belum diserahkan kepada keluarga. Dari hasil identifikasi, 1 dari 2 terduga teroris tersebut diketahui merupakan anak anggota polisi. Meski begitu, Wakapolri tegaskan tidak ada hubungan antara penyerangan tersebut dengan keanggotaan orang tuanya. Penyerang diketahui telah keluar dari rumah sejak lama. Namun begitu, keterangan dari orang tua pelaku juga didalami polisi. Tapi yang bersangkutan sudah lama meninggalkan rumahnya dan sudah tidak ada hubungan dengan orang tuanya. Termasuk orang tuanya dilakukan juga investigasi secara mendalam. Penyerangan Mapolres Dharmasraya terjadi Minggu dini hari. Ruang utama Polres dibakar oleh 2 terduga teroris. Pertikaian sempat terjadi yang menyebabkan seorang personil luka terkena anak panah pelaku. Namun, polisi berhasil melumpuhkan pelaku. Dari barang bukti di lokasi kejadian, pelaku penyerangan merupakan jaringan Ansarud-Daulah yang merupakan pendukung ISIS. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jajaran Reskrim Polresta Denpasar akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan warga negara Belanda. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan
Sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Satu Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Jajaran Reskrim Polresta Denpasar akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan warga negara Belanda. Sebelumnya warga di perumahan Puri Gadung Jimbaran, Bali dihebohkan dengan penemuan mayat dengan kondisi yang sudah membusuk. Winda Wilantara alias Willy dan Andika Budianto, pelaku pembunuhan terhadap warga negara Belanda Robert Gilhart, berhasil diringkus jajaran Reskrim Polresta Denpasar. Terungkapnya pelaku setelah mobil sedan jenis Mercy SLK 200 hasil curian yang dikendarai pelaku Willy kehabisan bensin di Pelabuhan Merak, Banten. Dari hasil pengembangan diketahui pengemudi mobil tersebut merupakan pelaku pembunuhan. Tersangka Willy berhasil ditangkap di rumahnya di Bandar Lampung pada 7 November 2017. Berselang 2 hari pasca penangkapan tersebut, petugas kemudian berhasil menangkap Andika Budianto di rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Pelaku merupakan pembantu rumah tangga korban yang baru beberapa hari bekerja di rumah korban. Melihat harta benda yang dimiliki korban, pelaku Willy kemudian berinisiatif melakukan pembunuhan untuk menguasai harta benda korban. Willy mengajak temannya Andika Budianto untuk membunuh korban. Korban akhirnya tewas setelah dipukul menggunakan benda keras dan kampak dengan kondisi leher patah dan sejumlah luka robek. Saudara AB ini berperan memegang kampak, ya, kampak untuk memukul kepalanya, ya, sehingga ditemukan luka ada 13 luka di kepala. Kalau saudara WW mencekik korban dengan alat fitness ini sambil memukul dumbbell. Usai membunuh korban, kedua pelaku kemudian langsung kabur ke kampung halamannya di Bandar Lampung dan Bogor. Hasilnya, pelaku Willy mendapatkan mobil jenis sedan Mercy SLK 200, sedangkan pelaku Andika Budianto mendapatkan uang 1.900.000. Kini kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman mati atau seumur hidup. Sebelumnya warga komplek Amsterdam perumahan Puri Gading Jimbaran, Bali dihebohkan dengan bau busuk yang menyengat.
Setelah ditelusuri, warga menemukan korban sudah tewas dengan kondisi menghitam dan dikerubuti belatung. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lainnya. Tak terima ditegur, seorang pelajar SMA di Banten tega aniaya juniornya hingga tempurung kepalanya retak. Meski pihak keluarga korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian, namun pihak sekolah berharap kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Sudah hampir 3 minggu seorang siswa dari SMA Negeri Serang, Banten hanya bisa berbaring lemah. Ia belum diperbolehkan melakukan aktivitas yang berlebih setelah menjalani operasi pada bagian kepala karena tempurung kepalanya retak. Akibat dianiaya seniornya MZ di sekolah. Pelaku diduga menganiaya korban lantaran tidak terima ditegur karena tidak mengikuti upacara bendera. Awalnya pihak keluarga korban menginginkan agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Namun hingga saat ini tidak ada itikat baik dari pelaku. Keluarga korban pun akhirnya menyerahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Saya ingin sebagai orang tua itu hukum itu ya harus dijalankan, ditegakkan. Saya ingin mencari keadilan, Mas, ya. Seadil-adilnya untuk kasus anak saya ini, biar kedepannya generasi penerus itu menjadi generasi yang bagus lah. Untuk tingkatan SMA aja sudah seperti ini, nanti gimana kalau nggak ada hukum yang istilahnya bisa membuat anak itu jera. Pihak sekolah menyayangkan dan menyesali terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Meski sudah masuk ke ranah hukum, namun pihak sekolah menginginkan agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak mengganggu aktivitas korban dan pelaku. Kita motivasi jangan sampai mereka down, ya kan? Tetap harus tuntas belajarnya. Kami minta diskresi, Pak. Dalam hal ini mereka untuk bisa dimediasikan secara kekeluargaan karena mereka masih dalam usia sekolah. Sementara kasus telah dalam penanganan unit PPA Polres Serang. Namun hingga saat ini polisi masih belum memeriksa terduga pelaku. Iman Santoso melaporkan untuk NET. Ibu pembunuh anak kandungnya di Kedoya, Jakarta Barat akan jalani tes kejiwaan. Antisipasi kekerasan terhadap anak, KPAI dorong peran masyarakat di lingkungan sekitar. Senin siang, Polres Metro Jakarta Barat pastikan akan periksa kejiwaan ibu yang membunuh anaknya di Kedoya, Jakarta Barat. Dari pengamatan sementara, sang ibu dapat menjelaskan urutan kejadian dengan normal, tak nampak indikasi kelainan jiwa. Belum, karena kita akan rampungkan dulu pemeriksaan. Karena apa? Karena dalam pemeriksaan juga tersangka masih normal yang memberikan keterangannya. Dia ingat apa yang dia lakukan mulai dari awal sampai anaknya meninggal dunia. Tapi apapun itu, kami akan tetap melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Antisipasi hal serupa terjadi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Salah satunya dengan meningkatkan kepedulian di lingkungan sekitar. Ketika masyarakat di sekitar itu peduli, sebenarnya mereka lah kontrol utama terkait adanya kekerasan terhadap anak atau tidak. Karena kalau yang agak jauh kan kemudian mungkin tidak bisa melihat gitu ya, tetapi sesungguhnya pengontrol itu ada di tetangganya gitu ya. Diduga stres akibat himpitan ekonomi setelah ditinggal suaminya, seorang ibu di Kedoya, Jakarta Barat tega menghabiskan nyawa anak kandungnya. Sang anak dipukul dan disemprot cairan anti serangga. Motif pembunuhan anaknya didasari rasa kesal karena sang anak sering mengompol. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sebanyak 30 anggota DPRD Kelungkung melakukan tes urin yang digelar oleh BNN Provinsi Bali Senin pagi. Pelaksanaan tes urin untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan wakil rakyat. Senin pagi, Badan Narkotika BNN Provinsi Bali melakukan tes urin terhadap anggota DPRD Kelungkung. Sebanyak 30 anggota DPRD dilakukan tes urin satu persatu. Menurut Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Bali, Inyoman Altana, tes urin dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota dewan. Pesatnya penyebaran narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum saja, melainkan telah merambah ke kalangan legislatif. Rencananya tes urin ini akan dilaksanakan rutin dan menyeluruh ke setiap kantor DPRD Bali. Seluruh aparat pun bisa kena karena memang arus narkotika ini cukup deras dan cukup bahaya. Jadi agak sulit kalau mereka nggak mempunyai jiwa daya tahan yang berat dari pencegahan yang pernah beliau dengar, kita kasih tahu. Kalau nggak kuat, beliau ini siapapun boleh. Tingkat kerawanan sama, setiap orang, setiap manusia. Jadi ini harus waspada. Anggota DPRD Kelungkung pun menyambut positif tes urin ini.
Selain sebagai upaya pencegahan narkoba, pelaksanaan tes urin juga dinilai sangat tepat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi wakil rakyat. Bagus ini, agar kita tunjukkan pada masyarakat. Itu kalau ada yang mungkin meragukan dari sikap kita terkait itu, ya sekaranglah buktinya. Bahayanya narkoba yang saat ini mungkin sudah kita ketahui sangat banyak dan juga akan mengancam generasi kita. Jadi kalau diadakan secara rutin, sudah tentu orang yang ingin mencoba jadi takut. Nantinya hasil dari tes urin ini akan ditindaklanjuti ke pihak Sekretaris Dewan untuk mengambil langkah rehabilitasi bagi anggota Dewan yang positif narkoba. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kedua orang tua Mang Jangol Senin siang mendatangi Polresta Denpasar. Kedatangan kedua orang tua Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini untuk memenuhi surat panggilan kepolisian. Jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar hingga saat ini masih harus bekerja keras untuk menangkap DPO tersangka Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, Jologede Komang Swastika alias Mang Jangol. Selain terus melakukan pengejaran dan mendatangi lokasi-lokasi yang dicurigai tempat persembunyian Mang Jangol dan kakak kandungnya Wayan Suandana alias Wayan Kembar, polisi secara intensif mengumpulkan keterangan dari para saksi, tidak terkecuali kedua orang tua DPO. Senin siang kedua orang tuanya yakni Imade Suda dan Inengah Sasih memenuhi panggilan pihak kepolisian. Perkembangan itu kita juga memeriksa orang tua karena dia mengetahui ada transaksi di rumahnya tetapi tidak melaporkan kepada polisi. Nah itu dari kedua orang tua tersebut. Jadi kita akan melaksanakan pemeriksaan transaksi sabu. Statusnya apa? Ya nanti dari kita lihat kalau memang dia bisa kita alihkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, kita lihat nanti dari keterangan saksi-saksi yang lainnya. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa sekitar 34 saksi. Polisi menduga kedua DPO tersebut masih berada di wilayah Bali. Sebelumnya petugas gabungan dari Satres Narkoba Polresta Denpasar dan Polda Bali menggerebek rumah Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 7 tersangka termasuk istri pertama Mang Jangol, beserta 31 paket sabu seberat 22,52 gram dan 3 softgun serta 1 senjata api. Dari total 9 tersangka, 7 tersangka sudah berhasil diamankan. Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Seluruh kader PDIP di Buleleng merapatkan barisan untuk target kemenangan 70% suara pada Pilgub 2018. Tunggu liputannya saat lagi, tetap di NET Bali. Band. Hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Selamat malam,
welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya ngaruh kali segera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Ya Firza ya. This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Pasca ditetapkannya Iwayan Koster dan Djokorda Oka Arta Ardana atau Cok Aceh sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bali periode 2018-2023 oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, seluruh kader PDIP di Buleleng mendapatkan barisan untuk target kemenangan 70% suara pada Pilgub 2018. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri memutuskan Iwayan Koster dan Djokorda Oka Arta Ardana sebagai cagup dan cawagup Bali periode 2018-2023. Terkait keputusan Ketua Umum Partai di kantor DPP PDIP Sabtu lalu, seluruh kader PDIP di Bali wajib mendukung serta memenangkan pasangan cagup dan cawagup pilihan partai. Terkait arahan Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri, Bupati Buleleng sekaligus Ketua DPC PDIP Buleleng Putu Agus Suratnyana mengaku siap memenangkan pasangan Koster dan Cok Aceh di wilayah Bali Utara. Barisan Banteng pun telah merapatkan barisan untuk memenangkan Pilgub Bali 2018. Sebagai Bupati, Suratnyana mengimbau kepada PNS di lingkungan Pemda untuk tetap netral dan tidak melakukan kegiatan politik di saat jam kerja dan tidak memakai baju dinas. PNS tetap diperbolehkan berpolitik untuk mengetahui visi misi calon gubernur di luar jam kerja. Perspektifnya kepada harapan kita, menaruh harapan kepada pemimpin ke depan mau membantu membangun Buleleng, kan itu aja, sederhana aja. Ya lah, nggak mungkin orang dari luar bangun Buleleng, pasti orang Buleleng lah bangun Buleleng ya. Tadi PNS sendiri udah jelas tuh. Hah? Netralnya PNS netral, saya katakan tadi PNS netral. Berpolitik praktis PNS nggak boleh. Tapi kalau datang mendengarkan program boleh, orang dia punya hak pilih gimana? Berkaca pada Pilgub 5 tahun lalu, calon gubernur yang berasal dari Bali Utara selalu jadi primadona masyarakat. Koster putra asli Buleleng ditargetkan dapat meraup suara hingga 70%. Rekomendasi sudah turun, pertama kita harus tegak lurus dengan aturan. Kita amankan dan kita perjuangkan supaya apa yang sudah direkomendasikan ini bisa kita menangkan dalam pemilihan gubernur 2018 ini. Target Pak? Target ya paling tidak di Buleleng itu 70% lah, 70%, karena terus terang kita kan juga mengusung calon dari Buleleng. Tentu masyarakat Buleleng ini selama ini mempunyai rasa rasa kedaerahan, fanatisme daerah yang sangat tinggi. Perhelatan Pilkada Bali baru akan dimulai pada awal tahun 2018 mendatang. Namun sejumlah partai politik pun telah mematangkan serta memasang paslon cagup dan cawagup untuk bertarung pada Pilkada Bali 2018 nanti. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kita beralih ke Jakarta. Setelah ditetapkan KPK menjadi tersangka 10 November lalu, Ketua DPR Setia Novanto dijadwalkan untuk diperiksa Senin siang. Namun Setia Novanto mangkir dan memilih lakukan kunjungan kerja ke panti asuhan di Kupang. Setia Novanto mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik Senin hari ini.
Tak hadir di KPK, Novanto kunjungi panti asuhan Sonaf Manekan Lasiana Kota Kupang dan menghadiri panen raya padi di Desa Nolbaki Kabupaten Kupang. Novanto yakinkan dirinya kooperatif dan tetap menghormati hukum. Di luar dugaan saya dengan ada putusan pra-peradilan masih melakukan upaya-upaya yang tentu saya tetap menghormati. Nanti di proses hukum dan nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Setia Novanto dijadikan tersangka kasus KTP elektronik untuk kedua kalinya 10 November lalu. Ia dijadwalkan untuk diperiksa Senin pagi namun tidak memenuhi panggilan tersebut. Yuvenitano melaporkan untuk NET. Ke informasi lainnya, Miriam S. Haryani divonis 5 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan karena memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik. Ia keberatan dan akan merencanakan langkah hukum selanjutnya. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat jatuhkan vonis 5 tahun kepada Miriam S. Haryani. Majelis Hakim menilai Miriam terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan keterangan palsu dalam persidangan perkara korupsi proyek KTP elektronik saat bersaksi atas terdakwa Irman dan Sugiharto. Politisi Partai Hanura ini divonis 5 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. 1. Menyatakan terdakwa Miriam S. Haryani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Miriam S. Haryani dengan pidana penjara selama 5 tahun. Miriam tidak terima atas vonis yang diberikan dan akan pikirkan langkah hukum berikutnya. Kita hormati secara hukum, ada jalan yang lain. Saya dengan tim lawyer akan berpikir dalam waktu 7 hari untuk banding atau tidaknya. Tapi saya sejak awal saya jangankan sampai divonis 5 tahun ya tadi ya. Tersangka aja saya udah keberatan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Miriam 8 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Miriam sendiri tetap berkeyakinan dirinya mendapat ancaman dari penyidik KPK Novel Baswedan saat pemeriksaan di KPK. Ia mencabut berita acara pemeriksaannya sebagai saksi. Titin Mufti Jakfar, Agus Fahmi, Fuad Kurniawan melaporkan untuk NET. Pasca Gunung Agung turun status, anak-anak pengungsi yang sempat bersekolah di dekat pengungsian mulai kembali ke sekolah masing-masing. Di SD Negeri 1 Gel-Gel Kelungkung, jumlah siswa di pengungsian hanya tinggal 15 anak saja. Sejak Gunung Agung turun status ke level 3 atau siaga 29 Oktober lalu, pengungsi yang dinyatakan berada di zona aman pulang ke rumah masing-masing. Anak-anak yang sempat belajar di sekolah dekat pengungsian pun juga pulang dan kembali ke sekolah asal. SD Negeri 1 Gel-Gel Kelungkung adalah salah satu sekolah yang menampung anak-anak pengungsi Gunung Agung. Pasca Gunung Agung turun status, jumlah siswa pengungsi di sekolah ini terus berkurang. Jika sebelumnya jumlah siswa pengungsi yang belajar di sekolah ini mencapai 175 anak, kini hanya tersisa 15 anak saja. Ke-15 anak ini berasal dari Desa Sebu di Karangasem, desa zona merah radius 6 km. Sudah melapor, dari tadi pagi orang tuanya sudah banyak ke sekolah untuk melapor bahwa putra-putrinya sudah kembali beraktivitas di sekolahnya masing-masing. Nantinya siswa pengungsi masih tersisa di SD Negeri 1 Gel-Gel Kelungkung akan tetap mengikuti ulangan umum yang akan digelar 4 Desember mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan mengetahui siapa Pas Pampres ganteng yang sekarang lagi viral di media sosial. Jadi tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas
dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan pemersatu bangsa. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Nah, yang lagi ramai dibicarakan netizen saat ini yaitu Pas Pampres Ganteng Pratu Daniel Darian. Julukan Pas Pampres Ganteng ini muncul setelah foto Pratu Daniel mengenakan pakaian adat Jawa di pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby kemarin yang bikin netizen ini jadi gagal fokus. Wajah tampan dan tubuh tinggi tegap. Ini dia nih. Sosok pengawal presiden yang bikin netizen, khususnya kaum hawa, gagal fokus. Namanya Pratu Daniel Darian. Tertangkap kamera di pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby mengenakan pakaian adat Jawa, lengkap dengan blangkon, beskap, dan kain batik. Foto Pratu Daniel pun langsung viral dan banjir pujian. Akhir pekan ini, Pratu Daniel sedang latihan menembak di markas komando Pas Pampres. Kita kenalan lebih dekat yuk. Ini akhirnya saya ketemu sama salah satu sosok anggota Pas Pampres yang lagi viral nih. Bang, ini minta waktu sebentar buat ngobrol-ngobrol ya? Ini boleh. Kemarin kan sempat viral fotonya di media sosial. Nyangka nggak sih bakal seviral ini gitu? Sebenarnya saya nggak nyangka juga, Mbak. Tapi saya dikasih tahu teman saya. Oh gitu? Tuh, itu foto kamu katanya. Foto kamu dari mana? Kamu lagi ngawal ya katanya. Siap, saya lagi ngawal kata saya. Lahir di kota Bandung, Jawa Barat 13 Desember 1991. Sejak kecil, Pratu Daniel sudah bercita-cita masuk ke dunia militer, mengikuti jejak sang kakek. Karirnya diawali dengan menjadi polisi militer TNI. Baru kemudian, pada 2012, Pratu Daniel bergabung di Pas Pampres. Setahun kemudian, ia lolos seleksi dan dipercaya masuk grup A untuk mengawal langsung orang nomor 1 di negeri ini. Berapa tahun itu? Berarti sampai akhirnya sekarang di posisi ini? Saya 5 tahun. 5 tahun sampai akhirnya di grup A ini? Grup A. Suka dukanya apa ini? Kalau sukanya, saya senang aja bisa mengawal orang nomor 1 lah, presiden. Suka sebagai perisai hidup, saya senang sekali. Sejak fotonya viral di dunia maya, Pratu Daniel pun bikin banyak netizen penasaran nih.
Alhasil, followers Instagramnya meningkat pesat. Luar biasa. Ini kalau misalnya nih punya pekerjaan yang sangat luar biasa, wajah oke. Ini kalau misalnya nanti suatu saat ada yang menawari atau apa beralih profesi, kita pernah punya beberapa kali contoh gitu. Kira-kira tanggapannya gimana? Mau nggak? Kalau saya tetap menjadi tentara karena niat saya menjadi tentara. Hidup dan mati saya di tentara. Afilaria Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET. Puluhan gajah ikut meramaikan Festival Wekambas yang ke-17 di Taman Nasional Wekambas Lampung. Ribuan warga pun antusias nikmati beragam atraksi budaya yang ditampilkan. Inilah parade gajah yang jadi bintang acara Festival Wekambas ke-17 di Taman Nasional Wekambas Lampung. Para penonton pun langsung menggeromoni 17 gajah jinak yang dikendalikan para pawang berpengalaman ini. Bahkan yang berfoto selfie di depan gajah. Parade gajah ini menandai dimulainya parade budaya yang tampilkan deretan kostum apik bertemakan alam. Tak lupa disuguhkan aneka tarian dari berbagai daerah serta atraksi pencaksilat. Ribuan warga antusias saksikan gelaran yang rutin diadakan tiap tahun ini. Selain untuk promosikan wisata alam Taman Nasional Wekambas, festival ini juga ingin mengajak masyarakat peduli dengan kelestarian satwa terutama gajah. Taman Nasional Wekambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang berdiri sejak tahun 1985. Pusat konservasi gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang kemudian disebar ke seluruh penjuru tanah air. Selain gajah, juga ada pusat perlindungan badak yang terancam punah. Destiansyah melaporkan untuk NET. Informasi tadi mengakhiri NET Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa untuk mensubscribe tayangan-tayangannya. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Lover Band yang akan membawakan lagu dengan judul Cinta Terakhir. Nah, bagi kalian yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin tayang di NET Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami NET Bali Official. Saya Tiffany Alhamid, matur suksma, Om Santi 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 Om. Uli pertama iraganya lanang matunangan, beli merasa liang, ulian beli tu sing nawang. Ternyata ilo ngalah pengganti di sisi, polos ragani luher, nestato nyakitin beli. Bahagia nadak mengalahin beli, daripada beli berkecil hati, semasih beli nungidang alih, beli akan laksana yang mojo gedilo, dengan dia yang punya segalanya, dejebuin ngobrol janji kapining beli, jadi aston bue mani, belilah karena ketati, beli tetap makannya, jadi aston sakit, ada rasa yang beli.
balin rasnayan anak lo cara ilo ane tu sing lah hati do menyakiti